Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru ala nikmatillah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah para siswa-siswi kelas 12 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita masuk pada pertemuan keempat geografi pada tanggal 26 Januari 2021 ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita membaca suratul Fatihah agar Allah mudahkan segalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, siswa-siswi sekalian, kita pada pertemuan keempat ini masih membahas bab kelima, yaitu negara maju dan negara berkembang. Hari ini kita masuk pada part keempat, ya, pada presentasi pertemuan keempat, presentasi ketiga. Kalau kalian punya buku paket, silahkan dibuka di halaman 251. Oke, bentuk-bentuk kerjasama negara maju dan berkembang di dunia. Kerjasama antara negara adalah hubungan antara suatu negara dan negara lain melalui kesepakatan untuk mencapai tujuan tertentu. Kerjasama antara negara maju dan berkembang di dunia biasanya digambarkan dengan istilah hubungan kerjasama utara dan selatan, North-South Cooperation. Ya. Kemudian cara melakukan hubungan kerjasama antara negara maju dan negara-negara berkembang. Yang pertama, negara-negara maju menanamkan investasi di negara-negara berkembang. Ya, kerjasama tersebut keuntungannya dapat dinikmati oleh kedua belah pihak. Negara penerima investasi biasanya akan mendapatkan keuntungan dari penerimaan pajak pembangunan dan pembagian keuntungan dari hasil produksi. Sedangkan negara pemberi modal dapat terpenuhi kebutuhan nasionalnya. Yang kedua, pada umumnya negara-negara maju memiliki teknologi yang modern karena mereka high teknologi negara maju, tetapi sumber daya alam yang terbatas, ya, sehingga dalam kemajuan teknologi tetapi memiliki sumber daya alam yang terbatas. Kemudian yang ketiga, bentuk kerjasama lain adalah dalam bentuk pinjaman modal dari negara-negara maju ke negara yang sedang berkembang, yang digunakan untuk membangkitkan perekonomian dalam negeri. Ya. Ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman kerjasama antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Ya, ini disebut juga dengan analisis SWOT. Ya, SWOT yaitu S-nya itu strength, W-nya weakness, O-nya opportunity, T-nya yaitu threat. Ya, S-nya kekuatan. SWOT, negara-negara maju dan negara-negara berkembang dapat memperoleh manfaat dari kerjasama ini. Ada nggak kelemahannya? Kelemahannya kadang-kadang kerjasama negara maju dan negara berkembang masih dianggap sebagai bantuan pembangunan. Negara maju kemudian dipandang sebagai pemberi dan memiliki kekuatan lebih daripada negara berkembang. Negara maju tidak mendominasi negara berkembang, jadi tidak ada kemitraan yang setara. Kemudian apa sih peluangnya atau opportunity? Kemitraan baru yang setara antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang bermunculan. Hubungan negara maju dan berkembang mulai meninggalkan dinamika donor atau penerima menjadi kemitraan dengan kepemilikan dan pengambilan keputusan bersama, terutama organisasi non pemerintah. Dalam banyak kasus, LSM negara maju dan berkembang telah mampu mengubah hubungan tidak setara menjadi kemitraan otentik. Banyak NGO yaitu LSM yang membuat kerjasama yang melibatkan rasa saling menghormati dan kepercayaan, akuntabilitas bersama, dan berbagi kepemilikan dan pengambilan keputusan. Ini adalah peluang. Kemudian apa ancamannya? Negara-negara berkembang dapat terlalu bergantung pada dukungan atau keuangan dari negara
atau keuangan dari negara-negara maju sehingga membuat orang mandiri ya. Kemudian bentuk-bentuk kerjasama negara maju dan berkembang di dunia antara lain dapat dilihat dari banyaknya negara yang ikut serta dalam kerjasama tersebut, letak geografis, tujuan, dan lapangan usaha yang atasnya kerjasama. Contohnya ASEAN merupakan salah satu bentuk kerjasama beberapa negara di kawasan Asia. Bentuk-bentuk kerjasama negara maju dan berkembang berdasarkan banyaknya negara. Yang pertama adalah kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang terjadi antara dua negara dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Contohnya kemitraan kerjasama Indonesia-Jepang dalam bidang ekonomi. Umpamanya perjanjian ekonomi seperti itu dua negara. Kemudian kerjasama multilateral, yaitu kerjasama antara dua negara atau lebih dan tidak dibatasi oleh wilayah tertentu, tetapi lebih bersifat internasional. Contohnya adalah G20, PBB, ya, Perserikatan Bangsa. Kemudian kerjasama regional, yaitu kerjasama antara beberapa negara di suatu kawasan tertentu. Contohnya adalah APEC. Kemudian kerjasama interregional, yaitu kerjasama antara suatu kawasan dan kawasan lainnya di dunia, ya, seperti kerjasama antara negara maju dan negara berkembang, antara lain kerjasama ASEAN dan Uni Eropa. Kemudian kerjasama internasional, yaitu kerjasama antar negara dari berbagai belahan dunia, contohnya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB merupakan salah satu bentuk kerjasama internasional antara negara maju dan negara berkembang. Oke, kemudian dampak pasar bebas terhadap Indonesia. Ekonomi pasar bebas dikendalikan oleh harga dalam pasar yang ditentukan oleh perilaku pembeli dan penjual yang masing-masing bertindak demi kepentingan sendiri dan bersaing dengan yang lain. Fenomena pasar bebas di Indonesia merupakan dampak adanya masyarakat ekonomi ASEAN, ya, MEA kemarin ya. Kemudian aliran bebas barang telah dimulai sejak ASEAN Free Trade Area atau AFTA diberlakukan, ya. AFTA telah menghapus 99,65% dari seluruh tarif lines di bawah skema Common Effective Preferential Tariff atau CEPTF untuk ASEAN 6, yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Kemudian dalam ekonomi bebas pasar bebas, produsen bebas menentukan jalur pendistribusian dalam skala regional, nasional, dan kemudian aliran bebas jasa. Sekitar 40% sampai 50% dari produk domestik bruto atau PDB negara ASEAN disumbang oleh sektor jasa. Sektor jasa mengalami pertumbuhan yang paling cepat di kawasan. Negara-negara anggota ASEAN telah menyepakati dan mengesahkan ASEAN Framework Agreement on Service atau AFAS, persetujuan kerangka kerjasama ASEAN di bidang jasa pada tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok. Kemudian aliran bebas investasi. Beberapa elemen kunci dari kebebasan dan keterbukaan terhadap investasi adalah perlakuan non-diskriminasi kepada investor, berkewarganegaraan negara anggota ASEAN, dan investor yang memiliki domisili usaha di ASEAN, transparansi peraturan dan produksi terhadap investasi. Kemudian aliran modal yang lebih bebas. ASEAN berusaha mencapai sistem keuangan kawasan ASEAN yang terintegrasi dan berfungsi secara baik, ditandai dengan neraca modal yang lebih terbuka dan pasar modal saling terkait. Pada tahun 2011, Gubernur Bank Sentral ASEAN mengadopsi ASEAN Financial Integration Framework guna memberikan pendekatan umum untuk liberalisasi dan integrasi keuangan di bawah MEA. AFIF ini bertujuan terbentuknya pasar keuangan semi terintegrasi pada tahun 2020, ya. Jadi setiap negara ASEAN memiliki kondisi finansial sendiri dan berbeda satu sama lain. Setiap negara ASEAN dapat mendefinisikan patokan dan jadwal sendiri untuk mencapai tujuan akhir interaksi keuangan. Kemudian arus bebas lalu lintas tenaga kerja terampil. Melalui AFAS
proses liberalisasi ASEAN secara bertahap memberikan kesempatan bagi tenaga kerja terampil yang telah disepakati oleh ASEAN untuk dapat berpindah dari satu negara ASEAN lainnya tanpa mengalami hambatan. Ya, untuk memfasilitasi perpindahan tenaga kerja tersebut, ASEAN menyepakati yang namanya Mutual Recognition Arrangement atau MRA untuk penyetaraan kualifikasi tenaga kerja terampil yang telah disepakati oleh ASEAN. Apa sih dampak positif pasar bebas terhadap Indonesia? Yang pertama, pemasaran barang dan jasa dari Indonesia dapat memperluas jangkauannya ke negara-negara lain. Kemudian hambatan perdagangan akan cenderung berkurang, bahkan menjadi tidak ada, karena hal itu tentu saja akan berdampak pada peningkatan ekspor. Dampaknya tentu peningkatan PDB Indonesia akan meningkat. Investor Indonesia dapat memperluas ruang investasinya tanpa ada batasan ruang antar negara anggota ASEAN. Kemudian para pengusaha akan semakin kreatif dengan adanya persaingan yang ketat. Apa sih dampak negatif pasar bebas terhadap Indonesia? Yang pertama, kemudahan masuknya barang luar negeri akan menimbulkan konsumerisme ya. Kemudian ketidakmampuan bersaing dapat menimbulkan kerugian bagi industri lokal, umpamanya karena produk kita kurang bagus dan sebagainya, sedangkan produk lain masuk gitu ya. Kemudian defisit neraca perdagangan bagi negara Indonesia sendiri dapat terjadi. Kemudian risiko persaingan akan muncul dengan banyaknya barang impor yang mengalir ke Indonesia. Itu. Kemudian hambatannya apa? Mutu pendidikan tenaga kerja masih rendah. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur masih kurang. Sektor industri yang rapuh karena kebergantungan akan impor bahan baku dan setengah jadi. Keterbatasan pasokan. Apa langkah-langkah menghadapi pasar bebas ini? Dalam bidang pendidikan melalui pengembangan kurikulum. Ya, pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar bebas. Kemudian dalam bidang perindustrian melalui penerapan strategi ofensif dan defensif. Apa maksudnya strategi ofensif? Yaitu meliputi penyiapan produk-produk unggulan seperti industri kakao, karet, minyak sawit, tekstil dan produk tekstil. Kemudian makanan, minuman, pupuk, produk logam, besi, dan selainnya. Apa itu maksudnya strategi defensif? Dilakukan melalui penyusunan standar nasional Indonesia untuk produk-produk manufaktur. Kemudian dalam bidang perdagangan dengan membangun pasar pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Oke, mungkin itu saja materi kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan semuanya bisa dipahami dan dimengerti. Besok kita akan tetap bahas materi negara maju dan berkembang pada part keempat, pada bagian yang terakhir. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.